Hai adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Wah, puji Tuhan, semuanya luar biasa baik, luar biasa dahsyat. Karena Tuhan kita hebat. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita sekolah minggu di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, sehingga kita semua wajib memuji nama Tuhan. Setuju adik-adik? Ya, kali ini kakak mau mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama 2 kali ya. Oke. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke. Terima kasih adik-adik sudah mau menyanyi bersama-sama. Kita mau bersukaria karena hari ini harinya Tuhan. Nah, sebelum kita memulai semua acara kita di pagi hari ini untuk sekolah minggu, walaupun kita tetap di rumah, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau berdoa. Nah, adik-adik, kakak ajak kita semua siapkan hati kita dan kita akan berdoa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Berkati kami semua ya Tuhan, agar ibadah kami ini boleh berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, wah, hari ini kira-kira pada semangat enggak ya? Ya, kakak yakin dan percaya bahwa kita semua tetap semangat, tetap memuji Tuhan, dan kita bersuka cita karena Tuhan kita luar biasa. Nah, adik-adik, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan kepada kita, kita akan bersuka cita, kita akan memuji Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Segala sesuatunya kita lakukan hanya untuk Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau menyanyi. Nah, lagu apa ya kira-kira yang membuat kita semangat, lagu yang membuat kita menari untuk Tuhan? Ayo. Nah, pagi hari ini kakak mau mengajak kita untuk menyanyi lagu Bila Roh Allah Ada. Oke, kita akan menyanyi 2 kali juga ya adik-adik. Nah, mari kita menyanyi. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari.
Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik, terima kasih. Kita menari bersukacita seperti Daud dulu. Dia menari buat Tuhan. Segala sesuatunya dia lakukan hanya untuk Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, kita saat ini kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Wisnu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi. Kita mau menyanyi Roh Kudus yang manis. Mari adik-adik kita menyanyi Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku mau menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku mau menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Terima kasih adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Nah, kini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Wisnu. Nah, sebelum itu kita mau berdoa adik-adik. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ingin mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua agar kami dapat menuruti firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Wisnu. Halo, selamat pagi adik-adik yang baik. Hari ini kita berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Oke, sudah siap? Oke. Ada seorang anak yang hari itu tampak senang sekali. Coba adik-adik peragakan sendiri. Tunjukkan kepada papa, mama, kakakmu atau adikmu ekspresi wajah yang gembira, wajah yang senang. Nah, di sini ada gambar seorang anak yang wajahnya begitu senang, ya begitu gembira. Kenapa ya? Kok anak itu
kita akan berkenalan dulu dengan anak ini. Siap? Mau? Anak ini namanya Helen. Siapa? Helen. Helen wajahnya sangat senang. Ia tampak gembira karena mendapat pujian dari gurunya. Mendapat apa? Mendapatkan pujian dari gurunya. Kok bisa mendapat pujian? Bagaimana ceritanya? Begini. Suatu kali ibu guru meminta kepada Helen dan murid-murid yang lain untuk melakukan perintah dari ibu guru. Ada perintah dari ibu guru. Apa isi perintahnya? Ibu guru mengatakan kepada Helen dan kepada teman-temannya yang lain supaya mereka membiasakan diri saling menyapa. Hai, selamat pagi. Hai, selamat siang. Ibu guru juga meminta kepada murid-muridnya, kepada Helen dan teman-temannya, supaya mereka saling tolong-menolong. Kalau ada teman yang kesulitan, segera dibantu, bukan didiamkan saja. Ibu guru juga meminta kepada Helen dan teman-temannya supaya mereka membiasakan diri mengikuti peraturan yang ada. Nah, ceritanya Helen dan teman-temannya taat. Mereka mengikuti semua yang diperintahkan oleh ibu guru. Coba tadi apa perintahnya? Saling menyapa. Hai, selamat pagi. Hai, selamat siang. Saling tolong-menolong, saling membantu. Dan mereka diminta untuk taat terhadap peraturan. Itulah sebabnya ketika Helen dan teman-temannya melakukan dengan taat, ibu guru memberikan pujian. Cakep, pinter, hebat. Dan saya yakin adik-adik di GKI Tegalrejo Salatiga ini adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat. Coba sekarang dites. Kalau suatu kali orang tuamu, kakakmu, bapak ibu gurumu meminta kepadamu untuk melakukan sesuatu yang mereka perintahkan, kira-kira kalian taat atau menolak? Taat. T-A-A-T. Apa hurufnya? T-A-A-T. Taat. Orang yang taat, anak yang taat berarti siap melakukan perintah. Sebaliknya, orang yang menolak adalah orang yang kalau diperintah itu bisa saja mengatakan ya, namun tidak melakukan. Ada yang seperti itu. Orang yang menolak perintah bisa jadi juga marah. Tidak, aku tidak mau. Masa aku diperintah? Masa aku disuruh? Itu orang yang menolak. Nah, hari ini adik-adik, kita akan belajar bersama-sama tentang murid-murid yang diminta melakukan perintah sang guru dan mereka taat. Seperti Helen dan teman-temannya, juga adik-adik yang hebat yang mau taat melakukan perintah. Kita akan belajar dari murid-murid. Mereka mau taat melakukan perintah dari sang guru. Inilah gambarnya perjumpaan Tuhan Yesus dan siapa? Murid-muridnya.
pada waktu itu mereka sedang berkumpul dan Tuhan Yesus tampak bercakap-cakap mengajar murid-muridnya. Kira-kira apa ya yang mereka percakapkan? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Murid-muridku, aku mengasihi kalian." Ketika para murid mendengar Tuhan Yesus mengatakan, "Aku mengasihi kalian," wajah mereka begitu gembira. Wajah mereka tampak senang. Dan seorang murid bernama Petrus berkata, "Terima kasih Guru, Engkau sudah mengasihi kami." Tuhan Yesus berkata, "Ya, aku mengasihi kalian. Dan jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti akan menuruti perintah-perintahku." Petrus mengatakan, "Ya Guru, aku mengasihi Guru." Teman-teman yang lain juga mengatakan begitu. "Ya, aku juga mengasihi Guru. Kami mengasihi Guru." Dan Tuhan Yesus kembali mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti akan menuruti perintahku. Kamu pasti akan taat menuruti perintahku. Dan aku, gurumu, akan meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus menolong kalian agar bisa taat mengikuti perintahku. Roh Kudus akan tinggal bersama kalian." Ingat, setiap murid-muridku harus saling mengasihi. Saling apa? Saling mengasihi. Mereka adalah orang-orang yang suka menolong, orang-orang yang saling membantu, orang-orang yang saling mengerti satu sama lain. Mereka adalah orang-orang yang saling mengasihi. Dan Roh Kudus akan menolong kalian agar bisa saling mengasihi. Nah, kemudian ada seorang murid yang bernama Andreas. Dia bertanya, "Guru, apakah itu mungkin? Apakah itu mungkin? Mungkinkah kami itu bisa saling mengasihi? Mungkinkah kami itu taat?" Itu pertanyaan siapa tadi? Andreas. Tuhan Yesus berkata, "Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Dan tentu kamu tidak sendiri. Kamu bisa mengasihi karena kamu didukung oleh Roh Kudus." Tadi guru sudah mengatakan, Roh Kudus akan menolong kamu. Ia akan tinggal bersama-sama dengan kamu. Karena kamu didukung, kamu ditolong oleh Roh Kudus, kamu tetap bisa mengasihi sekalipun mungkin kamu dibenci. Sekalipun mungkin kamu merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam dirimu. Kamu bisa karena Roh Kudus bersama dengan kalian. Dan sekarang saatnya kita pergi ke tempat yang lain. Itu kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak para murid untuk taat.
melakukan perintahnya. Apa perintahnya? Perintahnya adalah saling mengasihi. Dan mereka akan ditolong oleh Roh Kudus supaya bisa saling mengasihi. Adik-adik, perintah itu juga disampaikan Tuhan Yesus kepada kita, kepada saya, kepada adik-adik, kepada papa dan mama, kepada kakak dan adik, kepada guru-guru sekolah minggu, kepada semua orang. Kita diminta untuk saling mengasihi, dan kita diminta untuk taat melakukan perintahnya. Taat ada berapa huruf? T-A-A-T, 4 huruf. Taat melakukan perintah Tuhan, dan perintah Tuhan itu mengasihi. Saatnya adik-adik melakukan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara kami bisa mengasihi? Tadi kita belajar dari Helen, membantu orang yang memerlukan pertolongan, saling menyapa. Ketika papa atau mama meminta tolong pada kita, lakukan dengan segera. Hindari untuk menolak. Lakukan dengan gembira supaya kita bisa melakukan semua demi mewujudkan ketaatan pada perintah Tuhan. Itulah yang bisa kita pelajari hari ini. Taat pada perintah Tuhan, dan kita akan ditolong oleh Roh Kudus supaya bisa melakukan, dan perintah Tuhan itu adalah kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati adik-adik semua.